warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak soleh-soleh semua? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bertemu kembali. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai perbandingan senilai. Sekarang kita akan meneruskan pembelajaran kita ya. Baik, kita langsung mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu penerapan perbandingan senilai dalam masalah kecepatan. Kita semua pasti sudah pernah menghadapi masalah kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Misalnya Dodi ingin berjalan kaki ke sekolah, dari rumah ke sekolah. Jika jarak dari rumah Dodi ke sekolah sekitar 1000 meter, berapakah kecepatan yang dibutuhkan Dodi jika ia ingin sampai ke sekolah dalam waktu 5 menit begitu. Dan contoh yang lainnya, kalian juga sering melihat kecepatan kendaraan di motor atau di mobil ayah atau ibu kalian kan. Di situ di sepeda motornya akan kelihatan berapa kecepatannya, mungkin 60 km per jam, bahkan ada yang 80 km per jam, atau bahkan ada yang 20 km per jam, begitu ya. Kalian bisa lihat di sepeda motornya itu ya, kecepatannya begitu. Untuk menentukan kecepatan terdapat rumus. Rumusnya yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut ya, bagaimana cara menentukan kecepatan. Namun sebelum itu kita harus paham dulu satuan jarak maupun satuan waktunya, karena untuk menentukan kecepatan kita harus menggunakan rumus jarak dibagi waktu. Makanya kita harus lebih paham dulu satuan jarak dan satuan waktunya begitu. Sebenarnya di kelas yang lalu, di kelas 4, kalian sudah belajar ya mengenai satuan ini ya begitu. Namun Ustazah ulang lagi, barangkali ada yang lupa. Dimulai dari tangga satuan yang paling atas. Di sini ada kilometer, itu disingkat dengan km, hektometer itu disingkat dengan hm, dekameter disingkat dengan dam, meter disingkat dengan m, dm disingkat dengan desimeter disingkat dengan dm, sentimeter disingkat dengan cm, milimeter disingkat dengan mm gitu. Dan ada aturannya pada tangga satuan ini. Setiap naik satu tangga, misalnya dari milimeter naik ke sentimeter, harus dibagi 10. Ingat ya, setiap naik satu tangga harus dibagi 10. Begitu juga sebaliknya, setiap turun satu tangga harus dikali 10. Misalnya dari kilometer turun ke hektometer itu akan dikali 10 setiap turun. Begitu ya. Nanti kita akan masuk ke contoh ya. Namun di sini juga kita perhatikan ada satuan waktu. Begitu juga untuk satuan waktu ada 3 tangga di sini, dari jam, menit, dan detik. Aturannya juga sama. Setiap naik satu tangga, misalnya dari detik ke menit, akan dibagi 60. Bukan 10 ya, dibagi 60. Karena kan 1 menit itu sama dengan 60 detik gitu ya. Atau 1 jam sama dengan 60 menit begitu. Lalu kalau turun satu tangga dari jam ke menit, misalnya jam ke menit akan dikali 60 begitu ya. Kita akan masuk ke contoh agar lebih paham ya. Kita pelajari contoh berikut. Perhatikan, ini contoh untuk satuan jarak. Kita disuruh mengkonversikan atau mengubah satuan jaraknya. Di sini di nomor 1 sama dengan 2 km sama dengan titik-titik meter. Kita disuruh mengkonversi atau mengubah dari kilometer menjadi meter. Begitu. Kita lihat di tangga satuan kita ini. Di sini bisa dihapus dulu ya. Dari kilometer ke meter. Kita lihat ternyata kilometer ke meter itu harus turun tangga. Turun berapa? 1. Kalau turun 1 tangga, ingat tadi dikali 10 ya. Lalu turun lagi dari hektometer ke dam, turun maka dikali 10 lagi. Dari dam turun ke meter maka dikali 10 lagi. Lihat, harus dikali 10 kali 10 kali 10. Maka akan dikali berapa? 30. Bukan ya, salah, bukan dikali 30, melainkan 1000. Karena 10 kali 10 sama dengan 100, 100 dikali 10 lagi sama dengan 1000. Ingat ya, kalian menjumlahkan saja, nolnya ada berapa? Nolnya 3, maka dikali 1000.
menjadi sama dengan 2 km itu tetap 2. Dari kilometer ke 1000 maka kali, karena dia turun kali berapa? 1000 ya. 1 meter sama dengan 2 kali 1000 sama dengan 2000 meter. Maka 2 km ini sama dengan 2000 meter. Begitu. Mudah ya? Selanjutnya contoh nomor 2. 1500 cm sama dengan titik-titik meter. Di sini kita disuruh mengubah atau mengkonversikan dari cm ke meter. Lihat di tangga satuannya. Kita hapus dulu ini. Dari sentimeter ke meter. Ternyata harus naik. Naik berapa tangga? Dari sentimeter ke desimeter naik 1 tangga, maka dibagi 10. Dari desimeter naik 1 tangga lagi ke meter, maka dibagi 10. Bagi 10 menjadi bukan 20 ya, melainkan dibagi 100. Begitu, nolnya dijumlah menjadi bagi 100. Sama dengan 1500 dari cm ke m tadi dibagi 100. Satuannya meter. Sama-sama 1500 dibagi 100, ini nolnya coret 2, coret 2. Yang tersisa hanya 15, sama dengan 15 meter. Maka 1500 cm sama dengan 15 meter. Begitu. Mudah ya? Selanjutnya kita akan mengkonversikan satuan waktu. Di sini contoh nomor 1. 3 jam sama dengan titik-titik menit. Lihat, dari jam ke menit, maka harus dikali ya. Bisa dihapus dulu. Dari jam ke menit. Dari jam ke menit. Turun 1 tangga, maka akan diturun ya, dikali 60. Begitu. Sama dengan 3 kali 60 sama dengan 3 kali 60 sama dengan, ayo berapa? Benar, 180 menit. Maka 3 jam sama dengan 180 menit. Begitu, sangat mudah ya. Contoh yang kedua. 7200 detik sama dengan berapa jam ya? Ayo, bagaimana ini? Kalau contoh yang kedua ini dari detik ke jam. Oke, dari detik ke jam. Naik 1 tangga maka dibagi 60. Dari menit ke jam naik 1 tangga lagi dibagi 60 lagi. Bagi 60 maka dibagi 60 kali 60 ya, sama dengan dibagi 3600. Sama dengan 7200 dibagi 3600. Boleh bagi ke samping ya, sama ya. Lihat di sini Ustazah langsung sederhanakan. Ustazah coret nolnya 2. Lalu tinggal membagi 72 dibagi 36. Berapa? Benar ya, 72 dibagi 36 sama dengan 2. Satuannya menjadi jam. Maka 7200 detik ini sama dengan 2 jam. Begitu. Lihat nomor 3, 45 menit sama dengan berapa jam ya? Dari menit ke jam. Lihat. Dari menit ke jam itu harus naik 1 tangga. Maka harus dibagi 60. 45 menit sama dengan 45 dibagi 60. Sama dengan berapa ya? Di sini Ustazah menginginkan hasil yang pecahan, maka Ustazah akan sederhanakan.
kalian sudah belajar ya untuk menyederhanakan pecahan. Kita bagi dengan FPB-nya, dengan faktor terbesarnya. 45 dan 60 ini FPB-nya adalah 15. 45 dibagi 15 dan 60 per 60 dibagi 15 sama dengan 45 dibagi 15 sama dengan 3 per 60 bagi 15 sama dengan 4. Maka 45 menit ini sama dengan 3 per 4 jam gitu. Udah ya? Lalu bagaimana jika soal nomor 4? Di sini 1 per 2 jam sama dengan berapa menit ya? Dari jam ke menit. 1 per 2, Ustazah ubah dulu. Ini kan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalian masih ingat ya? 1 dikali dengan 2 sama dengan 2, lalu ditambah 1 menjadi 3 per 2 sama dengan 3 per 2, lalu dari jam ke menit. Dari jam ke menit ternyata harus turun 1 tangga. Kalau turun dikali 60 kan, lalu kita kalikan dengan 60. Di sini Ustazah langsung menyederhanakan ya. 2 dibagi 2 sisa 1, 60 bagi 2 sisa 30. Sama dengan di sini 3 kali 30. 3 kali 30 sama dengan 90 menit. Maka 1 per 2 jam itu sama dengan 90 menit. Di awal tadi Ustazah sudah menjelaskan rumus mencari kecepatan. Mencari kecepatan, rumus yang diperlukan yaitu jarak dibagi waktu. Lalu Ustazah bagaimana jika pada soal yang ditanya jarak atau yang ditanya waktu, begitu ya? Oke, di sini supaya lebih mudah, kalian bisa buat dalam bentuk segitiga seperti ini. Ini seperti ini. Kalian bisa menyingkat jarak itu dengan J, kecepatan itu dengan K, lalu waktu itu dengan W, begitu ya. Sekali lagi, jarak itu J, kecepatan itu K, waktu itu W, begitu. Maka untuk mencari kecepatan, tutup kecepatannya, lihat di sini J per W, J per W atau J dibagi W, maka jarak per waktu atau jarak dibagi waktu, begitu. Lalu bagaimana jika mencari jarak? Kita tutup J-nya yaitu jaraknya, maka ini sejajar. K dikali W. Kalau sejajar maka menjadi kali. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita tulis ya. Kecepatan dikali waktu. Begitu. Lalu untuk mencari waktu bagaimana? Waktunya yaitu W ditutup menjadi J per K. J per K yaitu jarak dibagi kecepatan. Kita tulis jarak dibagi kecepatan. Begitu. Boleh disingkat. Ini sama dengan K sama dengan J per W. Kalau jarak J sama dengan K dikali W. Kalau waktu sama dengan jarak J dibagi K, begitu. Kita masuk ke contoh. Di sini ada tabel. Di kolom pertama ini ada jarak dalam satuan kilometer. Kolom kedua ini ada waktu dalam satuan jam, dan kita disuruh mencari kecepatannya dalam satuan kilometer per jam, begitu. Tadi kita ingat mencari kecepatan rumusnya yaitu jarak dibagi waktu, begitu. Maka kecepatannya ini bagaimana? Yaitu jaraknya 40 dibagi waktunya 1 sama dengan 40. Jaraknya 40, waktunya 1, maka kecepatan yang akan dibutuhkan yaitu 40 km per jam.
Bagaimana jika jaraknya 80 dan waktunya 2? Ya udah, 80 dibagi 2 sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan, benar ya, 40. Sama ya. Selanjutnya jaraknya 120 dan waktunya 3. Kecepatannya sama dengan 120 dibagi 3 sama dengan 40. Kecepatannya tetap ya, yang berubah hanya jaraknya bertambah. Jika jaraknya bertambah dari 40 ke 80, maka waktunya juga bertambah dari 1 menjadi 2, begitu ya. Itulah yang disebut dengan perbandingan senilai dalam masalah kecepatan. Karena jika besaran jarak bertambah, maka waktu bertambah. Dari 40 menjadi 80, dari 1 menjadi 2. Dari 80 ke 120, dari 2 ke 3, begitu. Jika jarak bertambah, maka waktu bertambah. Itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Begitu juga jika jaraknya turun atau berkurang, maka waktunya juga akan turun atau akan berkurang, begitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal cerita. Nomor 1, sebuah mobil melaju selama 2 jam. Ini apa? Waktu ya. Waktunya yaitu 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Jaraknya ya. Pertanyaan, berapakah kecepatan mobil? Yang ditanya kecepatan. Kita selesaikan penyelesaian. Yang diketahui apa aja tadi? Waktunya atau W sama dengan 2 jam. Lalu jaraknya atau J 150 km. Yang ditanya apa? Kecepatannya. K. Kecepatan sama dengan berapa? Begitu. Tadi kita sudah paham rumusnya, mencari kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan jaraknya 150 km per waktunya 2 jam. Sama dengan 150 dibagi 2 sama dengan berapa? Benar ya, 75. 75, satuannya menjadi kilometer per jam ya. Kilometer per jam. Ingat ya. Contoh nomor 2, Rudi mengendarai mobil dari rumah ke puncak selama 3 jam. Lihat. Di sini diketahui apa? Di sini waktunya ya, 3 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Ini kecepatannya. Pertanyaannya, berapa jarak dari rumah Rudi ke puncak? Yang ditanya J-nya atau jarak. Kita selesaikan. Yang diketahui yang pertama itu waktu sama dengan 3 jam. Lalu kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Yang ditanya apa? Jaraknya. Kita jawab, mencari jarak. Ingat tadi ya, segitiganya. Di atas jarak, ini kecepatan waktu. Maka jika ditanya jarak, sama dengan kecepatan dikali waktu. Begitu ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sama dengan kecepatannya 60 km per jam. Dikali waktunya sama dengan 3 jam. Sama dengan 60 dikali 3 sama dengan, benar ya, 180 km jam dibagi jam habis. Yang tersisa hanya 180 km, ini habis ya. Maka jarak dari rumah Rudi ke puncak sama dengan 180 km. Contoh nomor 3, sebuah bus melaju dari kota A ke kota B yang berjarak 420 km. Ini diketahui jarak dengan kecepatan 70 km per jam. Ini kecepatannya. Pertanyaannya, berapakah waktu yang ditempuh bus tersebut? Begitu ya, ditanya waktu.
Kita tulis yang diketahui. Yang pertama itu jaraknya sama dengan 420 km. Yang kedua, kecepatannya sama dengan 70 km per jam. Lalu yang ditanya apa? Waktunya. Tadi kita sudah tahu ya, dari segitiga ini, di atas J, ini kecepatan, ini waktu. Untuk mencari waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sama dengan jaraknya 420 km per kecepatannya 70 km per jam. Maka waktunya sama dengan 420 dibagi 70 sama dengan berapa? Benar ya, sama dengan 6 jam. Kenapa jam? Karena kilometer dibagi kilometer habis, yang tersisa tinggal 6 jam. Selanjutnya contoh nomor 4. Sebuah mobil menempuh jarak 30 km. Diketahui jaraknya 30 km dalam waktunya 15 menit. Pertanyaannya, berapakah kecepatan mobil tersebut? Begitu ya. Kita ketahui yang pertama jarak C sama dengan 30 km. Yang kedua, W atau waktunya 15 menit. Lihat, ini masih satuannya menit. Maka kita akan konversikan atau ubah ke jam. Sama dengan 15 menit ke jam kan dibagi 60 per 60. Sama dengan, di sini usah disederhanakan, sama-sama dibagi 15. 15 dibagi 15 sama dengan 1 per 60 dibagi 15 sama dengan 4. Maka 15 menit ini sama dengan 1 per 4 jam. Lalu yang ditanya itu kecepatannya. Begitu ya. Kita jawab, kecepatan kita tahu bersama sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu jarak yang kita ketahui sama dengan 30 km dibagi waktunya 1 per 4 jam. Ini kan sama dengan 30 km per, itu kan sama dengan bagi 1 per 4 jam. Lalu pada operasi pecahan kita tahu kan bagi bisa berubah menjadi kali. 30 km bagi menjadi kali dengan memutarkan ini posisinya menjadi 4 per 1 jam. Lalu kita kalikan, 30 dikali 4 sama dengan 120 per 1 sama tetap ya 120, satuannya kilometer per jam. Jadi kecepatannya sama dengan 120 km per jam. Contoh nomor 5. Pak Rashid mengendarai mobil dari Yogyakarta menuju Sragen menempuh jarak 90 km. Ini diketahui jaraknya ya. Kecepatan mobil sama dengan 60 km per jam. Ini kecepatannya. Jika Pak Rashid berangkat pukul 08.00, pukul berapa Pak Rashid sampai Sragen? Yang ditanya pukul berapa Pak Rashid sampai Sragen. Kita tulis dulu yang kita ketahui. Yang pertama jaraknya sama dengan 90 km. Yang kedua yang diketahui kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Lalu selanjutnya diketahui berangkat pukul 08.00. Begitu. Yang ditanya apa? Waktu tibanya. Pukul berapa? Tiba, begitu ya. Pukul berapa Pak Rashid tiba di Sragen atau sampai di Sragen, begitu. Kita jawab, kita cari dulu waktunya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya. Lalu sama dengan jaraknya 90 km per
kecepatannya 60 km per jam. Sama dengan kita bagikan 90 dibagi 60 sama dengan 90 bagi 60 yang mendekati 1. 1 kali 60 sama dengan 60, kita kurangkan 90 kurang 60 sisa 30. Maka hasilnya sama dengan 130 per 60. Terus di bawah aja. Sama dengan 130 per 60. Kilometernya habis ya, kilometer bagi kilometer. Lalu kita sederhanakan, 30 per 60 ini kan bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi 30. Sama dengan satunya tetap. 30 dibagi 30 sama dengan 1 per 60 bagi 30 sama dengan 2. Maka sama dengan waktunya 1 per 2 jam. Begitu. Namun dia bukan menanya waktunya, pukul berapa tibanya atau pukul berapa sampainya, begitu. Maka Pak Rashid sampai pada pukul, di sini ya, sama dengan 08.00, yaitu waktu berangkatnya ditambah lama waktunya, begitu ya, lama waktu perjalanannya tambah 1 per 2 jam. Lalu kita ketahui bersama 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka setengah jam itu berapa menit ya? Ingat, 1 jam sama dengan kan 60 menit. Maka kalau setengah jam berapa menit kali 60? Sama dengan 1 kali 60, 60 bagi 2 sama dengan 30 menit. Ini setengah jam ya. Maka Pak Rashid sampai pada pukul, sini aja, sama dengan 08.00 ditambah 1 jamnya itu 01 titik. Ini titik ya. Setengah jam tadi 30 menit. Kita jumlahkan. 0 tambah 0 tetap 0. 0 tambah 3 titik. 8 tambah 1 sama dengan 9. 0 tambah 0, 0. Maka Pak Rashid sampai pada pukul 09.30. Begitu ya. Contoh yang terakhir, contoh nomor 6. Ahmad berangkat dari rumah ke sekolah dengan mengendarai sepeda pada pukul 7 dan tiba pada pukul 8. Ini waktu berangkat, ini waktu tibanya ya. Jika jarak dari rumah ke sekolah itu 12 km, pertanyaannya berapa meter per menit kecepatan sepeda Ahmad, gitu ya. Ditanya kecepatan, namun satuannya yang diminta meter per menit, begitu. Kita selesaikan. Yang pertama diketahui itu waktunya, itu waktu sama dengan tadi berangkat pukul 7 dan tiba pukul 8. Berarti tiba, waktu tiba dikurang waktu berangkat. Sama dengan yaitu 08.00 kurang 07.00 sama dengan 01.00 atau 1 jam ya. 1 jam, begitu ya. Lalu apalagi yang diketahui? Jaraknya. Jarak sama dengan 12 km. Yang ditanya kecepatannya berapa dalam satuan meter per menit. Baik, kita selesaikan. Kita jawab. Kecepatan sama dengan, kita tahu, jarak dibagi waktu. Jaraknya 12 km dibagi waktunya 1 jam. Maka kecepatannya sama dengan 12 bagi 1 sama dengan 12, satuannya kilometer per jam. Namun dia tidak mau
satuannya kilometer per jam, dia meminta meter per menit. Kita ubah, kecepatan sama dengan 12 kilometer per jam. Ini mau kita ubah ke sama dengan titik-titik meter per menit. Lihat, dari kilometer ke meter. Ingat, kilometer, hektometer, dari kilometer ke hektometer turun 1, dari hekto ke deka turun 1 lagi, dari deka ke meter turun 1 lagi, maka turun 3 tingkat atau 3 tangga, maka akan dikali, benar ya, 1000. Sama dengan 12 kali 1000. Itu kan tadi konversi dari satuan jarak ini kilometer ke meter, maka dikali 1000. Lalu dari jam ke menit, dari jam ke menit. Tuh, 1 jam sama dengan 60 menit, maka kita bagi 60. Begitu ya, karena dari jam ke menit, 1 jam sama dengan 60 menit, maka dibagi 60 sama dengan, lihat di sini nolnya bisa kita coret atau kita hilangkan. Di sini hilang 1, di sini 1 ya. Yang tersisa tinggal 12 kali 100 dibagi 6. Di sini juga bisa langsung 6 dibagi 6 sisa 1 atau habis 1 ya. 12 dibagi 6 sisa 2. Yang tersisa tinggal 2 dikali 100. Begitu. 2 dikali 100 sama dengan 200. Satuannya menjadi meter per menit. Begitu ya. Maka kecepatannya itu sama dengan 200 meter per menit. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap kalian sudah dapat memahami dengan baik pembelajaran kita, sudah menghafal dengan baik satuan-satuan jarak, satuan waktu ya, sehingga pembelajaran kita dapat lebih mudah. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha semuanya.